Halo teman-teman, balik lagi di Celengan Film. Di video kali ini aku mau menceritakan film berjudul Hear Me. Hear Me sendiri adalah film Taiwan tahun 2009. Film ini mengisahkan kehidupan dua bersaudara, yaitu Xiao Peng, Yang Tunarungu, dan adiknya Yang Yang. Mereka berdua saling melengkapi dan mendukung untuk meraih mimpinya masing-masing. Dari film ini kita bisa mengetahui bahwa ketidaktahuan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap sesuatu. Penasaran dengan filmnya? Tunggu dulu setelah yang satu ini. Tian Kuo adalah seorang pemuda yang membantu usaha warung orang tuanya. Suatu hari, dia mendapat tugas mengantar makanan untuk tim renang di sebuah gedung olahraga. Tian Kuo melihat meja resepsionis yang sepi, dan dia berinisiatif langsung menuju kolam renang. Tian Kuo menghampiri dua orang gadis yang sedang asik berbicara menggunakan bahasa isyarat. Tian Kuo rupanya bisa mengerti dan ikut tertawa melihat gerakan tangan gadis yang mengenakan baju bergaris. Kedua gadis itu menoleh dan Tian Kuo menyodorkan kertas pesanan pada gadis yang berbalut handuk. Gadis itu tersenyum dan pamit untuk mengambil uang. Tian Kuo mengamati Yang Yang, gadis dengan baju bergaris yang sedang mengemasi peralatan kameranya. Ketika gadis berbalut handuk itu kembali, Yang Yang segera pamit sambil berlari. Tian Kuo tersenyum melihat, tapi kemudian bertanya-tanya, mengapa Yang pergi tanpa makanan dulu? Xiao Peng, gadis berbalut handuk itu menjelaskan kalau Yang itu adiknya, tapi bukan anggota tim renang, sehingga tidak mendapat jatah makanan. Tian Kuo pun mengangguk sambil memberikan uang kembalian pada Xiao Peng dan langsung pergi. Yang sempat menghindari ketika ada sepeda yang melintas, tapi dia kaget saat tiba-tiba ada sepeda yang muncul dan dia terjatuh dari motornya. Tian Kuo datang menolong dan membantunya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tian Kuo pamit karena masih harus kerja. Dan Yang tidak keberatan saat Tian Kuo minta MSN-nya. Kalau sekarang paling udah pakai WA kali ya. Waktu di rumah, ibu memarahi Tian Kuo karena datang terlambat, sehingga ada pesanan yang dibatalkan, dan sebagai hukumannya, Tian Kuo harus menghabiskan semua pesanan itu. Ibunya kepo karena Tian Kuo makan sambil tersenyum. Saat mengamati ponselnya, ibunya kembali mengomel, tapi Tian Kuo menunjukkan bahwa semua makanan sudah dihabiskan. Esok harinya, Yang melihat Tian Kuo yang sedang menjual makanan dan banyak yang mengantri. Tian Kuo kaget saat Yang menyapa dan mengajak berkenalan. Yang minta maaf karena kemarin tidak sempat bilang terima kasih dan lupa berkenalan. Tian Kuo pun tersenyum senang dan memperkenalkan diri sebagai Tian Kuo. Tian Kuo meminta izin agar bisa memotret Yang dan gadis itu tertawa manis. Yang penasaran melihat banyak orang mengantri untuk membeli makanan, dan Tian Kuo memberinya sebuah secara gratis. Yang merasa tidak enak, tapi Tian Kuo mengusulkan agar mereka pergi nonton sebagai balasan makanan gratisnya. Yang melihat agendanya dan dia menggeleng-gelengkan kepala karena harus bekerja. Hal itu membuat Tian Kuo agak kecewa. Tian Kuo sedang menatap layar komputer di kamarnya sambil ngomong sendiri. Dia agak sebal karena Yang tidak pernah online. Ibunya yang melihat putranya ngomong sendiri langsung mengomelinya. Saat itulah Yang membalas pesan Tian Kuo dan mengajaknya bertemu di tempat renang. Tian Kuo dan Yang ngobrol di tepi kolam sambil mengamati Xiao Peng berlatih renang. Tian Kuo jadi mengerti tentang kehidupan kakak beradik itu. Walaupun Yang sebagai adik, tapi dia lebih berperan seperti kakak dan orang tua bagi Xiao Peng karena kakaknya ingin fokus berenang. Ibu mereka sudah meninggal dan ayahnya bertugas di Afrika sebagai misionaris. Yang juga menjelaskan bahwa kakaknya tidak bisa mendengar sehingga sejak kecil kakaknya belajar membaca ekspresi wajah seorang
sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tian Kuo sedang memasak sup tulang untuk Yang Yang. Ketika ibu datang dan mengagetkannya, Tian Kuo langsung kabur dan tidak memperdulikan omelan ibunya. Tian Kuo tiba di depan rumah Yang Yang, tapi tampak sepi, sehingga dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Yang Yang. Yang Yang merasa sungkan mendapat kiriman makanan yang banyak dan mahal, tapi Tian Kuo tidak mempermasalahkannya. Tian Kuo langsung mengekor Yang Yang dan masuk ke dalam rumah. Maksudnya ngintilin. Tian Kuo heran melihat keadaan rumah yang luas tanpa sekat. Yang Yang tersenyum sambil menjelaskan bahwa semua itu ide ayahnya, bahwa rumah tanpa sekat dan dengan warna mencolok akan lebih mudah untuk mengawasi seseorang yang menderita gangguan pendengaran. Tian Kuo melihat banyak medali milik Xiao Peng, sedangkan Yang Yang dengan bangganya menunjukkan semua koleksi piala kakaknya tersebut. Obrolan mereka hanya berlangsung singkat karena Yang Yang langsung bergegas ganti pakaian dan berangkat kerja lagi. Tian Kuo pergi jalan-jalan dan tertarik melihat gadis cantik berpose ala patung. Tapi gadis itu langsung bergerak ketika ada yang memberi koin. Tian Kuo tahu kalau gadis itu adalah Yang Yang. Dia mengeluh karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Dan sekalinya ngobrol, pasti hanya membahas Xiao Peng. Yang Yang tetap membisu dan dia hanya bergerak saat Tian Kuo memberikannya koin. Dan itu pun hanya bergerak sebentar. Sementara itu, Xiao Peng pulang dan membereskan rumah. Dia kelelahan, tapi puas karena hasil latihannya memuaskan dan pelatihnya juga memujinya. Xiao Peng tertidur dan tidak menyadari ada kebakaran di sekitar rumahnya. Tian Kuo menunggu hingga malam dan Yang Yang menyudahi pekerjaannya. Tian Kuo mengajak Yang Yang makan dan kali ini Yang Yang berniat untuk mentraktir. Tapi Tian Kuo merasa tidak enak melihat pemilik kedai dan calon pembeli menunggu Yang Yang menghitung uang koinnya. Sehingga Tian Kuo berinisiatif membayar tagihan dan mengajak Yang Yang pergi, tapi hal itu malah membuat Yang Yang tersinggung dan marah. Yang Yang pergi meninggalkan Tian Kuo yang mengejar sambil memanggil namanya. Yang Yang merasa bersalah pada kakaknya yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap saat terjadi kebakaran di dekat rumahnya. Xiao Peng berusaha menghibur adiknya dan memintanya untuk pulang beristirahat. Yang Yang pulang membersihkan rumah. Ketika menjenguk kakaknya, Yang Yang tidak sengaja melihat pembicaraan teman kakaknya. Mereka mengatakan bahwa Xiao Peng mengalami cedera akibat kebakaran sehingga bisa mempengaruhi aktivitas berenangnya, dan mereka berencana untuk berlatih lebih giat agar pelatih memilih mereka. Yang Yang sedih mendengarnya dan lalu ia pergi. Xiao Peng menemui adiknya yang sedang melamun. Yang Yang khawatir kalau kakaknya tidak bisa bertanding akibat kecelakaan itu. Tapi Xiao Peng kembali menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan dia pasti bisa mengejar ketinggalannya. Yang Yang masih merasa bersalah bila sampai kakaknya gagal ikut bertanding. Tian Kuo mencari Yang Yang di tempat renang tapi tidak ketemu. Dia mencoba mencarinya di tempat berkumpulnya para seniman jalanan, tapi di sana Yang Yang juga tidak ada. Tian Kuo kemudian makan mie di kedai yang sama ketika sedang bersama Yang Yang. Kebetulan kedainya sedang sepi sehingga pemilik kedai beristirahat sambil makan mie di meja belakang. Pemilik kedai masih ingat dengan Tian Kuo dan membicarakan tentang Yang Yang. Tian Kuo kesal karena mereka seolah-olah mengejek Yang Yang. Tian Kuo lalu pergi sambil menumpahkan uang recehan di meja. Tian Kuo mencoba mengirimkan SMS tapi tidak dibalas karena Yang Yang sedang mengawasi kakaknya berlatih sendirian. Yang Yang agak khawatir karena kakaknya terlalu memaksakan diri untuk berlatih. Kekhawatiran Yang Yang terbukti saat melihat kakaknya hampir tenggelam dan dia langsung menceburkan diri di kolam untuk membantu kakaknya berhenti sambil terbatuk-batuk. Ketika di rumah, ayah sedang menata buah di piring dan menghampiri Tian Kuo yang mencuci tanpa tenaga. Dia menolak ketika ayah menyodorkan sepiring buah.
Ayah mengambil kursi dan bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Tian Kuo menceritakan kisahnya dengan Yang Yang, gadis cantik pekerja keras tapi tunarungu. Ayah mendiskusikan hal itu dengan ibu, tapi ibu ragu karena hanya Tian Kuo yang mengerti bahasa isyarat, sedangkan mereka tidak. Keesok harinya, ibu kerepotan dan memanggil Tian Kuo. Ayah mengatakan bahwa putra mereka sedang galau sehingga ibu harus sabar. Ibu kembali memanggil putranya dan dengan nada lembut meminta bantuan putranya untuk mengantar pesanan makanan. Ibu bahkan memberi uang saku dan meminta agar Tian Kuo tidak buru-buru pulang. Tian Kuo merasa heran, tapi dia menurut saja apa kata orang tuanya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur ketika Tian Kuo selesai mengantarkan pesanannya. Dia berpikir sejenak sambil melihat uang yang tadi diberikan oleh ibunya. Tian Kuo bergegas menuju ke suatu tempat. Tian Kuo tiba di rumah Yang Yang. Dia memencet bel berkali-kali, tapi Yang Yang malah bersembunyi di balik pintu. Tian Kuo kecewa dan meletakkan sebuah kardus di atas kursi. Tian Kuo kembali memencet bel sebelum akhirnya menyerah dan pergi. Xiao Peng heran melihat adiknya dan ikut mengintip. Yang Yang keluar dan melihat kardus itu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah celengan dari kaca berbentuk burung bangau. Tian Kuo berusaha untuk minta maaf, tapi Yang Yang tidak membalasnya karena Yang Yang masih fokus membantu kakaknya yang galau, hingga membuat Tian Kuo stres. Tian Kuo pun tak tahu bagaimana caranya agar Yang Yang mau memaafkan dirinya lagi. Tian Kuo hanya bisa mengomeli komputernya saja. Yang Yang menjemput kakaknya dan dia melihat kakaknya sedang berbicara dengan pelatih. Kakaknya pergi sambil menahan tangis dan membuang kacamata renangnya dengan marah. Dia bahkan tidak menghiraukan raut bingung di wajah Yang Yang. Xiao Peng mandi sambil menangis kecewa. Ada teman mengajaknya untuk makan bersama sepulang latihan dan Xiao Peng mengiyakan. Yang Yang masih menunggu dan ketika melihat Xiao Peng, dia bergegas mengajaknya pulang, tapi Xiao Peng malah membentak dan menyuruhnya pulang. Yang Yang akhirnya pulang sendirian. Yang tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Dia kian sewot saat melihat Tian Kuo ada di depan rumahnya dalam balutan kostum pohon. Yang mengatakan bahwa mungkin mereka tidak cocok, tapi Tian Kuo tidak mau mengerti dan terus mencoba memencet bel agar Yang mau keluar dan bicara padanya, tapi Yang tidak mau keluar rumah lagi. Tian Kuo terpaksa pulang dengan kostum anehnya. Yang sedang memasukkan uang recehnya ke dalam celengan. Ketika mendengar kakaknya pulang dalam keadaan mabuk, Yang khawatir, tapi Xiao Peng malah kesal karena merasa dikasihani dan menjadi beban adiknya. Yang minta kakaknya menjelaskan apa yang terjadi dengan wajah sedih. Xiao Peng mengatakan dengan wajah sedih, Xiao Peng mengatakan bahwa pelatih memberitahukannya kalau performanya kian menurun. Artinya dia tidak punya kesempatan untuk ikut lomba tahun ini. Xiao Peng kecewa karena usaha kerasnya selama ini sia-sia. Yang merasa bersalah dan meminta maaf, tapi hal itu membuat Xiao Peng kian kesal karena adiknya tidak mengerti apa maksudnya. Xiao Peng merasa malu karena selama ini Yang selalu berkorban untuknya, tapi dia tidak bisa memberikan hadiah medali untuk adiknya. Xiao Peng berharap bila dirinya menang dan mendapat hadiah uang, maka uang itu bisa digunakan untuk membayar hutang, tapi kini dia malah tidak bisa ikut lomba. Yang tidak mempermasalahkan hal itu karena dirinya bangga memiliki kakak seperti Xiao Peng. Yang tidak keberatan merawat kakaknya karena dulu Xiao Peng selalu membelanya ketika dirinya diganggu anak lain. Yang bertanya apakah Xiao Peng bersedia menjadi kakaknya lagi bila mereka terlahir kembali. Xiao Peng tak kuasa membendung air matanya dan tersenyum. Mereka akhirnya berbaikan dan berpelukan. Yang sedang memasukkan uang receh ke dalam celengan ketika ada pesan dari Tian Kuo. Dan akhirnya mereka ngobrol lewat MSN. Yang melirik kakaknya yang tidur dan dia memilih berbaring di samping kakaknya daripada membalas pesan Tian Kuo. Lagi-lagi Tian Kuo bingung melihat sikap Yang kembali mengacuhkan obrolan mereka. Tian Kuo kembali mengomel dan dia langsung tertegun saat muncul wajah Yang di layar komputernya.
Tian Kuo ingin mencium gambar Yang, tapi Tian Kuo mengurungkan niatnya dan melihat sekelilingnya. Dia takut ibunya tiba-tiba muncul. Setelah memastikan aman, Tian Kuo mencium layar komputernya. Tian Kuo menjadi salah tingkah sendiri setelah menyadari apa yang telah dilakukan, dan apalagi setelah komputernya menjadi rusak akibat ulahnya. Paginya, Yang dan Xiao Peng pergi melihat kumpulan bangau. Mereka saling bercerita tentang masa kecil mereka, dan Yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memanggil sebagai burung bangau. Xiao Peng menduga bahwa orang itu adalah Tian Kuo. Sebagai kakak, Xiao Peng mendukung adiknya bersama Tian Kuo, tapi Yang menolak karena dia mengira Tian Kuo juga tuli seperti Xiao Peng. Xiao Peng ikut sedih, tapi dia tetap menyemangati adiknya agar berterus terang pada Tian Kuo, karena dia tak ingin adiknya terus memikirkan dirinya. Yang harus memikirkan kebahagiaannya sendiri. Tian Kuo pulang setelah mengantarkan pesanan makanan. Dia heran melihat ayah ibunya duduk berhadapan sambil mengamati sebuah amplop di atas meja. Ibu mengatakan amplop itu untuk Tian Kuo, dan Tian Kuo langsung membukanya. Dia kaget saat mengenali beberapa gambar makanan milik Yang, dan ada tulisan di kertas terakhir. Tian Kuo menumpahkan isi amplop coklat itu, dan beberapa uang receh dan kertas langsung jatuh berhamburan di meja. Tian Kuo langsung berlari, tapi dia langsung berhenti di depan pintu dan berjalan kembali dengan gontai. Hal itu membuat kedua orang tuanya heran. Tian Kuo cemberut dan bertanya apakah orang tuanya akan menerima gadis itu bila dia mengejarnya. Ayah ibu saling berpandangan dan menebak bahwa gadis itu adalah Yang. Tian Kuo hanya bisa mengangguk lemah. Ibu membujuk ayah agar mulai sekarang mereka harus belajar bahasa isyarat. Ibu beralasan bahwa dirinya merasa lelah harus ngomong terus dengan suara lantang. Dan ayah beralasan bahwa kadang telinganya butuh istirahat dari suara berisik. Tian Kuo langsung bersemangat mendengar persetujuan orang tuanya. Dia langsung mencium kedua orang tuanya dan bergegas pergi menyusul Yang. Tian Kuo memacu motor tuanya, tapi motor itu akhirnya mogok kehabisan bensin. Akhirnya Tian memikirkan motornya dan berlari. Tian Kuo melihat Yang membenamkan wajahnya di kolam. Tian Kuo mendekat ketika Yang mengangkat wajahnya dari kolam. Tian Kuo memberanikan diri mengatakan isi hatinya karena dia pikir Yang tuli dan di tempat renang juga sepi, jadi tidak ada siapapun yang mendengarkannya. Yang tak kuasa membendung air matanya ketika dia mengetahui bahwa Tian Kuo tidak tuli seperti dugaannya. Tian Kuo langsung salah tingkah ketika Yang berbalik. Dia buru-buru menceburkan diri ke kolam dan berenang untuk menenangkan perasaannya. Dengan tubuh basah kuyup, Tian Kuo kembali menghampiri Yang. Dia kembali menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Yang ke rumah, dan ketika Yang bertanya apa alasannya, Tian Kuo mengatakan ingin memperkenalkan Yang pada kedua orang tuanya dan mengajak bekerja di kedai makan milik orang tuanya. Yang kembali bertanya apakah mereka tidak keberatan karena dirinya tuli. Tian Kuo menjawab kalau orang tuanya harus melihat dedikasi Yang. Hal itu membuat Yang tersenyum bahagia karena kini dia tahu bahwa Tian Kuo adalah lelaki normal. Pada hari yang sudah ditentukan, Tian Kuo datang menjemput Yang. Yang terus tersenyum dan pelan-pelan melingkarkan tangannya di pinggang Tian Kuo. Tian Kuo tidak kalah bahagianya. Mereka tiba di kedai dan tanpa ragu Tian Kuo berteriak memanggil kedua orang tuanya. Ayah ibu pun muncul dalam baju yang rapi. Bahkan ayah mengenakan dasi. Mereka tersenyum melihat Yang dan Tian Kuo memperkenalkan mereka. Ayah berbisik pada ibu dan memuji kecantikan Yang. Ibu tersenyum mengangguk dan mempersilahkan mereka semua untuk duduk. Ibu meminta ayah untuk mengambil tulisan yang sudah disiapkan. Tian Kuo agak heran, tapi ibu hanya tersenyum. Ayah datang membawa beberapa tulisan untuk ditunjukkan pada Yang karena mereka belum bisa bahasa isyarat. Intinya tulisan itu berisi perkenalan dan kelebihan Yang. Tian Kuo merasa kedua orang tuanya terlalu berbelit-belit dan membuatnya malu di hadapan Yang. Hal terakhir di tulisan itu membuat Tian Kuo kaget dan merebut tulisan itu. Ayah ibu menulis apakah Yang bersedia menikahi Tian Kuo. Jelas saja Tian Kuo sewot karena dia merasa tidak pernah berpacaran dengan Yang.
Ketika orang tua dan anak saling berdebat, tiba-tiba Yang menjawab bahwa dia bersedia. Sontak hal itu membuat Tian Kuo dan orang tuanya terpana. Ternyata Yang tidak tuli. Yang bertanya mengapa Tian Kuo bisa bahasa isyarat. Dan Tian Kuo menceritakan bahwa saat kuliah ada gurunya menawarinya belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya dia belajar. Lain cerita dengan Yang. Dulu dia tidak mau belajar bahasa isyarat karena dia harus menerjemahkan semua hal pada Xiao Peng. Tapi suatu hari Xiao Peng bertanya tentang suara piano. Sejak saat itu Yang belajar dengan tekun agar bisa menceritakan segala hal pada kakaknya. Tian Kuo ingin mencium, tapi Yang malah memeluk Tian Kuo dengan erat sambil menitikkan air mata. Tian Kuo heran ketika melihat beberapa celengan bangau. Yang beralasan bila dirinya kangen, maka dia menabung hingga akhirnya celengannya penuh dan dia terpaksa beli celengan baru. Yang dan Tian Kuo pergi ke tempat renang, tapi mereka tidak melihat Xiao Peng. Ternyata Xiao Peng sedang ngobrol dengan pelatih. Yang langsung menghampirinya ketika pelatih sudah pergi. Xiao Peng memutuskan untuk berhenti ikut kompetisi dan akan fokus mencari kerja dulu sambil memperbaiki prestasinya. Semula Yang tidak setuju, tapi Xiao Peng beralasan kalau dia ingin mandiri. Tian Kuo malah mendukung dan memberinya semangat. 4 tahun kemudian, Yang dan Tian Kuo datang untuk melihat Xiao Peng yang ikut kompetisi. Xiao Peng senang melihat kedatangan mereka. Tian Kuo tidak henti melambaikan bendera penyemangat dan Yang berteriak menyemangati. Pelatih juga tampak senang melihat performa Xiao Peng yang tumbuh pesat. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalau kalian punya film yang ingin kita review, tulis di kolom komentar aja ya. Oke, terima kasih teman-teman.